Setiap cermin menyimpan rahasia. Ada yang memantulkan keindahan, ada yang menyimpan kenangan. Tapi ada cermin tertentu yang hanya memantulkan kematian. Pamali itu nyata. Jangan pernah meletakkan cermin berhadapan. Karena saat bayangan tak lagi berujung, yang terpanggil bukan lagi dirimu, melainkan sesuatu yang tak bisa kembali. Cermin terlarang. Inilah petaka, pesan tak kasat mata. Cuma di sini, bayangan tak mau pergi. Dari situlah petaka mulai mengikuti. Jangan berkaca di sini. Harga mahal dari sebuah kecantikan yang membuatnya lupa diri. Sakit hati membuat seorang gadis menghalalkan segala cara untuk memenuhi hasratnya karena sering dihina. Setiap masalah pastinya memiliki jalan keluar. Jadi untuk kalian semua yang sedang bergelut dengan masalah, percayalah badai akan berlalu. Tetap percaya kepada Sang Pencipta, bersabar dan hadapi dengan berani, maka semua itu bisa terlewati. Waktu yang akan menyelesaikannya dan pastinya akan indah pada waktunya. Kisah ini tentang seorang perempuan, sebut saja namanya Lina. Ia tersenyum menatap ke arah cermin di kamarnya. Ia merasa sangat puas dengan kecantikan yang dimilikinya. Bibirnya melengkung sempurna, kulitnya halus tanpa celah. Hari ini, sekali lagi, Lina berhasil menaklukkan hati seorang pria kaya raya yang tampan. Rasanya cukup mudah membuat kaum pria jatuh cinta. Seperti biasa, Lina melakukan aktivitas sehari-hari di apartemennya. Namun, kali ini sesuatu terasa berbeda. Seketika, tubuhnya membeku ketika memandang cermin. Napasnya tercekat. Mata yang menatapnya dari dalam cermin bukanlah matanya. Apa ini? Sosok di cermin menyerupai dirinya, tapi mengerikan. Lingkaran hitam tebal di bawah matanya membuatnya terlihat seperti mayat hidup. Ini pasti cuma halusinasi. Selangkah tangannya gemetaran. Tiba-tiba sosok dalam cermin itu bicara. Kau sombong sekali, Lina. Lina kaget. Sosok itu berbicara, tapi bahkan dia sendiri tidak menggerakkan bibirnya. Lina bertanya sambil ketakutan. Siapa kamu? Apa yang kau lakukan padaku di cermin ini? Sosok itu menyeringai seraya menjawab. Aku adalah wajah yang sebenarnya dari hatimu. Lina merasa ini tidak nyata. Ini tidak mungkin nyata. Ini pasti mimpi buruk. Kutukan cermin. Sosok dalam cermin itu tertawa. Tawanya pecah, terdistorsi, seperti gema yang datang dari dasar sumur gelap. Lina menutup matanya rapat-rapat, berharap semua ini hanya ilusi. Tapi ketika ia kembali membuka mata, sosok itu masih ada, bahkan lebih dekat dan berkata, Lina, inilah bayangan yang selama ini kau abaikan. Kau hidup dalam kesombongan. Dan sekarang wajahmu yang sesungguhnya terbuka. Bibirnya bergetar, menolak kenyataan. Aku tidak seperti ini. Tapi cermin itu seolah menjawab balik bayangan yang ia abaikan. Kini muncul dengan wajah yang sebenarnya.
wajah yang lahir dari kesombongan dan kebohongan yang ia pelihara selama ini. Sekejap kemudian, kaca bergetar, suara retakan merambat, tajam, seolah hendak pecah. Lina berteriak panik. Namun, retakan-retakan itu terus merayap, dan dari sela-selanya terdengar bisikan, "Kita akan segera menjadi satu." Paniknya Lina berubah menjadi teror. Wajahnya yang dulu begitu ia banggakan, kini dipenuhi paku-paku kecil yang mencuat dari kulitnya. Rasa sakit yang luar biasa menusuk syarafnya, seolah ada ribuan jarum yang menembus tulangnya. "Keluar! Keluar kau! Dasar benda terkutuk!" Lina berusaha mencabutnya dengan paksa. Mengucur, sakitnya merobek syarafnya. Tapi ia tidak peduli. Semakin ia menarik paku-paku yang mencuat, semakin wajahnya hancur. Dagunya meleleh seperti lilin. Kulitnya mengendur, semuanya berubah mengerikan. Ketakutan itu mencekik, nafasnya berat, matanya nanar, dan di balik kaca, sosok itu hanya tertawa. Tawa penuh ejekan, penuh kemenangan. Lina melihat dirinya sendiri, tapi bukan dirinya. Sosok itu menatapnya dengan mata hitam pekat, senyuman menyeringai, seolah menunggu momen terakhir sebelum segalanya runtuh. Ketika Lina mencoba menyelamatkan wajahnya, ia teringat sesuatu, sebuah janji. Perjanjian yang dulu ia buat bertahun-tahun lalu. Ia ingin kecantikan yang sempurna, dan ia mendapatkannya. Tapi kini ia ingat harga yang harus dia bayar. Masa lalu itu yang selama ini ia kubur, kini kembali menagih. Dan saat retakan cermin semakin besar, Lina tahu waktunya telah habis. 4 tahun lalu, ketika semuanya dimulai, ketika ia masih menjadi Lina yang biasa, Lina yang tidak dipuja, dan Lina yang tidak diinginkan. Ketika dia bertemu seseorang yang memberinya kecantikan yang selama ini ia dambakan. Lina terisak, tubuhnya gemetar hebat. Tidak, bisiknya. Menggeleng kuat, berharap ingatan itu lenyap. Tapi semuanya sudah terlambat, karena masa lalu yang ia lupakan, kini kembali menagih harga yang harus dibayarnya. 4 tahun silam. Pada suatu malam, 4 tahun sebelumnya, Lina berjalan seorang diri menuju pelosok hutan. Hatinya penuh luka, penuh amarah. Berulang kali ia dihina, diremehkan, hanya karena wajahnya tak secantik perempuan lain. Mereka memandangnya sebelah mata, seolah ia tidak berharga. Malam itu, Lina bersumpah, ia akan membuat mereka yang menghinanya berbalik memuji dan bertekuk lutut. Sebuah rumah kayu reot berdiri di tengah hutan sunyi, hanya diterangi cahaya remang lampu minyak. Udara terasa berat, pekat, seakan menolak kehadiran Lina. Tapi ia tetap melangkah. Lina mengetuk pintu dengan tangan gemetar, dan pintu itu terbuka perlahan. Di hadapannya berdiri orang tua dengan rambut kusut memutih dan sorot mata tajam menembus tulang. Tatapannya seperti membaca seluruh isi hati Lina. Lina tak sempat berbicara. Dia tahu apa yang Lina inginkan. Dia tahu luka yang Lina pendam. Dia tahu betapa Lina mendambakan wajah baru. Tanpa banyak kata, jarum-jarum berkarat menembus kulit Lina, satu persatu. Perihnya merambat ke seluruh wajah, seolah setiap tusukan menanamkan sesuatu yang asing ke dalam tubuh Lina. Saat jarum terakhir menancap, suaranya bergema di kepala. Kecantikan ini bisa jadi milikmu, tapi tidak gratis. Lina terdiam, nafasnya tercekat. Ia bicara lagi, suaranya seperti bisikan angin malam, berat dan menusuk telinga. Ada yang harus kau serahkan, suci, perawan, untuk demit yang akan mengikat perjanjian ini. Tubuh Lina gemetar,
Lina ingin menolak, tapi wajahnya tiba-tiba berubah menjadi wajah yang selama ini Lina inginkan. Dan malam itu, Lina melakukan sebuah perjanjian gelap yang akhirnya menjadi awal dari petaka. Ada 3 pantangan, 3 kutukan yang akan menempel di wajah Lina selamanya. Jangan pernah makan sate langsung dari tusuknya. Jangan sekalipun bercermin di tengah malam. Dan jangan pernah mencabut jarum yang menancap di wajahnya dengan tangannya sendiri. Perjanjian Goit. Lina masih ingat betul malam itu. Tangannya gemetar, tubuhnya kaku. Ketika ia melangkah mundur menjauhi cermin yang terasa seperti pintu menuju kegelapan. Namun, pantulan itu tidak ikut bergerak. Sosok di dalam sana hanya berdiri diam, menatapnya dengan sorot mata penuh ejekan. Tiba-tiba, sosok itu menyeringai. Senyumannya bukan senyum biasa, melainkan senyum sinis, menyeringai, menyeramkan. Lalu, tawa bergema dari dalam cermin. Suara itu menggema ke seluruh ruangan, terdengar seakan datang dari dunia lain. Lina terisak. Air matanya mengalir di pipi. Ia jatuh berlutut, memohon ampun, berharap semua yang ia alami bisa dihapus. Ia menyesal, namun tak ada jawaban selain tawa seram yang semakin keras. Sosok di cermin seperti menikmati setiap detik penderitaannya, menertawakan bagaimana kecantikan yang dulu dibanggakannya kini lenyap dalam sekejap. Dalam kepanikan, Lina berlari menutupi wajahnya yang tak lagi sempurna. Hatinya diliputi ketakutan yang tak tertahankan. Teror tidak berhenti sampai sana. Sosok dari cermin mulai mengikutinya kemanapun Lina pergi. Selalu ada bisikan lirih yang membuatnya membeku. "Jangan lari, Lina." Suara itu begitu lembut, namun justru membuat bulu kuduknya merinding. Lina menjerit, lalu berlari sekuat tenaga. Ia ingin kabur, menjauh, berharap ada tempat yang bisa menyelamatkannya dari teror ini. Tanpa sadar, Lina masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin dengan tangan gemetar, dan melajukan kendaraan dengan kecepatan tinggi. Sampai-sampai ia tidak sempat menyadari truk besar yang melaju dari arah berlawanan. Tabrakan keras mengguncang jalanan. Mobil Lina terpental. Tubuhnya terhempas begitu saja. Orang-orang yang berkerumun hanya menemukan jasad seorang wanita dengan kepala hancur. Wajahnya sudah tidak bisa dikenali lagi. Namun, ada sesuatu yang membuat bulu kuduk merinding. Di antara pecahan kaca mobil yang berserakan, seseorang bersaksi melihat bayangan samar di cermin spion. Bayangan yang sedang menyeringai puas. Tak semua cermin memantulkan kejujuran. Ada yang hanya memperlihatkan apa yang ingin kita lihat. Dan ada yang menunjukkan sesuatu yang tak pernah kita harapkan. Pertanyaannya, jika bayangan di depanmu mulai bergerak tanpa kau ikuti, masih berani kau menatapnya lagi?